Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Julfa Alfiadi, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan di share di teman-teman. Kali ini saya lagi kedatangan Toyota Soluna. Kendalanya seperti biasa, nah, mundurnya nggak mau, majunya delay. Ini kita singkat waktu aja teman-teman ya. Ini langsung proses perakitannya teman-teman, karena kemarin ya seperti biasa bukan saya yang bongkar ya. Ini penyakit Soluna, sealnya itu udah pada keras teman-teman ya. Ini penggantiannya filter sama seal-sealnya aja teman-teman, tapi kalau kampas kita nggak ganti teman-teman ya, kita pakai yang aslinya aja, karena ini yang punya minta mode hemat teman-teman. Bagi teman-teman yang mau tanya, silahkan tanya, ntar saya jawab di kolom komentar atau di dalam video teman-teman. Ini penampakan mechanical, ini casingnya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini langsung kita rakit, ini rumah sealnya teman-teman. Ini baru pertama kali turun teman-teman ya. Soluna ini baru pertama kali turun. Ini mobil tahun 90-an atau tahun 2000 gitu teman-teman. Coba teman-teman komen Soluna teman-teman ya. Baru masalah cuman mundurnya yang nggak mau teman-teman. Kalau majunya itu delay teman-teman ya. Delaynya cukup lama, sekitar 4 detik atau 3 detikan. Tapi kalau mundurnya itu udah blas nggak mau teman-teman. Kalau udah bener-bener panas baru dia mau mundur teman-teman. Tapi kalau nggak panas banget dia tuh nggak mau mundur teman-teman, karena hasilnya tuh udah seperti batu, udah keras. Ini kita press menggunakan obeng seperti biasa yang saya video sebelumnya. Bagi teman-teman yang udah pernah nonton video saya yang Toyota Soluna, itu sama yang kayak gini teman-teman, itu sama banget. Bagi teman-teman yang punya Toyota Soluna itu ya mechanical, maticnya itu ya kayak gini teman-teman. Jadi teman-teman harus kudu hati-hati teman-teman. Kenapa mesti kudu hati-hati ya? Matic ini secara tiba-tiba teman-teman. Tiba-tiba itu bermasalah, kadang nggak mau maju, kadang nggak mau mundur, kadang-kadang nyentak, itu secara tiba-tiba teman-teman. Ini proses pemasangan kampas. Ini kampasnya ini kalau bawaan pabrik dari tahun lama ini lumayan bandel teman-teman ya. Yang penting kita ini sering rutin ganti oli matic, itu udah aman banget teman-teman. Ini kampasnya ini lumayan bandel teman-teman. Kalau di tahun-tahun 2000-an atau tahun 90-an itu kampasnya itu sangat luar biasa teman-teman. Malah dari barunya itu malah kurang maksimal teman-teman, gampang rontok. Tapi kalau yang aslinya ini, asli Toyota yang tahun lama itu sangat bandel teman-teman. Ini yang kecil, rumah yang kecil.
Sama teman-teman, ini prosesnya pemasangan kampas. Dia ini ngepresnya di atas teman-teman ya. Selesai pemasangan kampas baru dipres menggunakan obeng juga teman-teman, karena dia ini pernya itu di luar. Penggunaannya sama teman-teman. Nah ini teman-teman, ini proses ngepres pakai obeng. Dia modelnya di luar teman-teman. Ini pernya di luar kampas teman-teman. Penggunaannya itu sama teman-teman, tapi cuman dudukan pernya itu yang berbeda teman-teman. Kalau snapring ini kudu bener-bener napak semua teman-teman ya. Dia kalau misalkan ada keluar sedikit pun, dia itu mau jepat teman-teman, atau dibilang itu ya snapringnya itu keluar. Apa bahasanya apa teman-teman? Ini ada one way. Nah ini jangan terbalik teman-teman ya. Arahnya itu jangan terbalik. Saya pernah itu terbalik, ya turun lagi teman-teman. Tapi sekarang alhamdulillah udah aman teman-teman. Itu yang besar pun juga ada one way. One way nya kita pasang aja dengan snapring. Kalau yang tadi yang kecil itu nggak perlu di snapring teman-teman, karena udah ada rumahnya yang saya pasang kampas ini teman-teman. Itu kampas, karena di bawahnya itu dia udah menggunakan teflonnya besar. Ini kampas yang kecil. Kalau yang di sini rumahnya kecil-kecil teman ya. Ada 2 rumah, yang bawah tadi sama yang atas ini teman-teman. Ntar ini ditutup dengan gigi penghubung. Gigi penghubungnya ini dia langsung ke kampas teman-teman, langsung ke perpindahan. Oke, ini kita lanjut teman-teman. Ini gigi gardan teman-teman ya, yang gigi penghubung yang mengantar ke gardan. Dan ini ada one way kecil. Nah ini nggak bisa ketukar teman-teman ya. Yang bisa ketukar tadi itu yang paling bawah tadi. Kok ini nggak bisa ketukar. Ini ada kampas ada 3. Lalu pernya teman-teman ya. Ini pernya posisinya terbalik teman-teman. Tapi dia ditutup dengan ini rumah seal. Dan langsung kita pasang sepi atau snapring yang posisinya yang gede. Ini yang paling atas snapringnya, yang terakhir teman-teman. Kalau ini kudu sejajar teman-teman ya. Maksudnya sejajar ini ya kanan kiri teman-teman. Ini mangkok yang buat ngantar ke input ke kampas yang paling bawah yang ada one way nya tadi. Jadi kalau mobil hidup di P itu yang muter cuman inputnya aja teman-teman ya.
Nah ini yang input ini saya pegang, ini doang yang muter. Ntar kalau misal kita taruh R atau N itu muter semua teman-teman, muter semua. Jadi kalau kita taruh di D itu pressure itu main dan buat nyepit kampas, buat muter gardan teman-teman. Oke teman-teman, ini udah selesai ya teman-teman ya. Ini kita langsung kita pasang aja penutupnya. Ini kepala babinya. Ini kita pasang bautnya. Ini baut 12. Ini kita pasang dulu karena ini belum ngeplek teman-teman ya. Ini kita pancing dengan baut karena yang di pompanya itu dia itu ada sealnya itu baru teman-teman. Jadi kalau kita tokok itu percuma karena dia itu bendal teman-teman. Seal kok di toko pastinya bendal. Karena di pompanya ini, seal pompanya ini ada kebocoran teman-teman ya, makanya kita ganti. Ini selesai, ini kita lapin teman-teman ya. Yang bekas silikon itu kita buka, mohon maaf, kita lap biar supaya rapi. Jadi nggak ada kelihatan silikon keluar. Jadi bersih dia teman-teman. Ini pemasangan body valve teman-teman. Ini body valve-nya nih nggak kita servis karena ini mobilnya posisinya normal. Cuman hanya ngelos doang teman-teman ya, karena sealnya teman-teman. Kalau masalah dari body valve ini, kalau nggak mau pindah, ngelok atau jeduk teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalkan nyentak itu penyebabnya bisa di body valve. Nggak mau pindah, ngelok. Misalkan cuman 1, 2 sampai 3, 4-nya nggak mau, atau 1 sampai 2, 3, 4-nya itu nggak mau, ya berarti body valve teman-teman pada rusak atau ada yang error teman-teman. Bisa juga valve-nya itu ada yang macet, ada juga bola-bolanya yang udah rusak. Dia modelnya pakai atom teman-teman. Tapi kalau bola-bola itu biasanya jarang banget, rusak tuh jarang banget. Kebanyakan udah dibongkar, salah masangnya teman-teman. Jadi posisinya itu salah teman-teman ya. Karena di Toyota ini banyak jebakannya teman-teman. Jebakan lubang bola-bolanya itu ada banyak, bisa buat jebak. Jadi kudu hati-hati teman-teman ya. Jadi kalau body normal itu nggak perlu kita bongkar teman-teman. Ini yang punya perawatannya juga oke teman-teman ya. Oli itu nggak pernah telat. Ya ini cuman hanya faktor usia aja teman-teman. Faktor usia. Ini gigi yang kecil tadi teman-teman ya, yang langsung ke gardan teman-teman, yang saya tokok itu. D itu masuknya ke langsung gigi penghubung gardan. Kalau yang ada laharnya itu yang arahnya itu yang diinput. Oke teman-teman, ini udah selesai semua ya teman-teman ya.
Ini kita tutup semua. Sama ini bautnya baut 12. Dan teman-teman kudu hati-hati teman-teman, ini bautnya ini panjang pendek, takutnya kepanjangan bisa jebol itu bisa mengakibatkan kebocoran teman-teman. Kalau udah bocor ini udah ribet teman-teman ya, harus dibongkar ulang. Kalau sempat bocor di tutupnya ini teman-teman. Oke teman-teman, ini udah naik teman-teman ya. Ini posisinya udah naik. Dan nggak ada kendala sedikit pun teman-teman ya. Ini nanti langsung kita tes gimana rasanya. Ini penampakan transmisinya udah naik teman-teman. Oke teman-teman, ini Toyota Soluna yang kita video kemarin udah jadi. Ini udah kita tes dan alhamdulillah normal. Ini permasalahannya R-nya itu nggak mau mundur. Dia kalau dingin itu nggak mau mundur, tapi kalau udah panas itu mau mundur ya. Udah blast nggak mau mundur. Kadang panas pun udah nggak mau. Kadang mau, kadang enggak. Nih mundurnya mau dan majunya udah normal teman-teman. Ya kemarin majunya ini delay teman-teman ya. Ada delaynya sedikit selama 3 detik. Normalnya itu kalau taruh di D itu dia itu langsung. Dan kemarin nunggu dulu selama 3 detik. Dan ini alhamdulillah kita tes kenceng, normal. Ini karena jalannya macet, jadi kita pelan-pelan aja, kecepatan 60. Ini Toyota Soluna ya, penyakit metiknya itu ya nggak bisa mundur teman-teman. Tiba-tiba itu nggak bisa mundur ya, udah faktor usia teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan di share di teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.